Apakah anak-anak sudah mengenal apa itu tempat bermain? Tempat bermain adalah suatu tempat yang dibuat dan dijadikan sebagai area bermain. Selain sebagai area bermain, tempat bermain juga bisa dijadikan sebagai tempat untuk belajar. Perhatikan gambar berikut ini. Perhatikan anak-anak. Di manakah gambar itu? Ya, gambar itu adalah di sebuah tempat bermain. Nah, ini sekarang mau tanya, apakah tempat bermain itu sudah bersih dan sehat ya anak-anak? Sudah apa belum? Nah, gambar tersebut merupakan tempat bermain yang bersih dan sehat ya anak-anak. Jadi, kalian harus membiasakan hidup bersih dan sehat di semua tempat. Salah satunya adalah di tempat bermain ya anak-anak. Tempat bermain yang bersih dan sehat itu memiliki ciri-ciri anak-anak. Jadi, yang dinamakan tempat bermain yang bersih dan sehat itu harus satu, bersih dari sampah. Yang kedua, segar dan sejuk. Yang ketiga, nyaman dan aman saat bermain. Dan yang terakhir, indah dipandang mata. Setelah kita mengenal tempat bermain yang bersih, sekarang perhatikan gambar di bawah ini ya anak-anak. Apakah tempat bermain anak-anak seperti gambar tersebut? Tempat bermain anak-anak jangan seperti gambar berikut ini ya, karena gambar tersebut adalah contoh gambar lingkungan yang tidak sehat anak-anak. Nah, mengapa tempat bermain tersebut merupakan tempat bermain yang tidak sehat anak-anak? Ya, karena tempat bermain tersebut memiliki ciri-ciri seperti ini. Perhatikan ya, di gambar tersebut tempat bermain memiliki banyak sampah yang berserakan. Ya, itu terlihat di gambar ya. Kemudian ada genangan air atau disebut becek. Biasanya anak-anak menyebutnya dengan becek kalau banyak genangan air. Dan tentunya jika banyak sampah yang berserakan akan banyak nyamuk di tempat bermain tersebut. Jadi, anak-anak, ketika kita memilih tempat bermain, kita harus memilih tempat bermain yang selalu bersih. Yang kedua, yaitu harus bebas dari sampah. Yang ketiga, harus aman dan nyaman. Yang keempat, yaitu tidak ada genangan air atau disebut dengan becek. Yang kelima, yang terakhir, yaitu tidak menjadi sarang nyamuk. Nah, begitu ya. Sebagai siswa-siswi kelas 2, kalian pasti memerlukan tempat bermain ya anak-anak. Nah, di tempat bermain, anak-anak bisa bermain dengan teman-teman. Selain bisa bermain, anak-anak juga bisa belajar ataupun rekreasi. Oleh karena itu, kebersihan di tempat bermain itu harus dijaga dengan baik ya anak-anak. Sebelum Miss Hanifa akhiri, ingatlah pesan Miss Hanifa yang terakhir ini ya. Jika tempat bermain yang bersih, orang yang berkunjung itu pasti akan sehat. Ingatlah pepatah seperti ini, kebersihan pangkal kesehatan. Jadi, kita harus menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat ya anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar hari ini? Bu Guru berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu lagi bersama Bu Guru. Kita akan melanjutkan pelajaran tematik ya.
Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran tematik tema 4, subtema 4, hidup bersih dan sehat di tempat umum. Bahasa Indonesia KD 3.4. Di subtema 4 kali ini kita akan belajar yang pertama, menuliskan informasi penting dari teks. Yang kedua, membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar. Yang ketiga, menuliskan informasi penting dari teks percakapan. Dan yang terakhir, menyebutkan informasi dari suatu teks. Langsung saja. Yang pertama, kita akan belajar mengenai menuliskan informasi penting dari teks. Setiap teks memiliki informasi penting. Untuk menemukan informasi penting dalam teks, langkah-langkahnya yaitu yang pertama, kalian harus membaca teks dengan seksama dan teliti terlebih dahulu. Dan yang kedua, menandai kata yang tidak dipahami. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencari kata tersebut dengan cara bertanya ke guru, orang tua, mencari di kamus atau bisa juga mencari di internet. Dan yang keempat yaitu menuliskan informasi tersebut menggunakan bahasamu sendiri ya. Dan selanjutnya ini contohnya. Guru bacakan teksnya, kalian silahkan menyimak. Hutan merupakan paru-paru dunia. Judulnya, oke. Kelestarian hutan wajib dijaga. Hutan tidak boleh dibakar, ditebang ataupun dirusak. Jika hutan dirusak berbahaya bagi kehidupan manusia. Lingkungan bisa banjir. Banjir akan membuat lingkungan menjadi kotor. Lingkungan yang kotor akan membawa penyakit. Hutan banyak manfaatnya bagi kehidupan. Dengan hutan yang asri, kita dapat menghirup udara segar. Lingkungan juga akan menjadi indah. Di hutan terdapat banyak pohon. Pohon yang banyak membuat lingkungan sejuk. Lingkungan menjadi nyaman dan sehat. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hutan merupakan paru-paru dunia. Ya, setelah kita baca teksnya, kita dapat menemukan berbagai informasi, yaitu manfaat hutan. Manfaat hutan itu apa? Sebagai paru-paru dunia. Juga bisa hutan itu sebagai alat atau media agar lingkungan tidak banjir. Namun, apabila hutan itu ditebang, dibakar, atau dirusak, lingkungan akan rusak dan akhirnya menjadi banjir atau tanah longsor. Oke, lanjut saja. Yang kedua, membuat laporan pengamatan tentang kebersihan lingkungan pasar. Ya, anak-anak bisa melihat di kedua gambar ini ada perbedaannya. Di kiri ini adalah pasar yang bersih dan di gambar yang kanan itu merupakan pasar yang kotor ya. Dilihat ya, diamati. Ya, sudah. Ketika kalian sudah mengamati, kita dapat menemukan perbedaan pasar yang bersih dan pasar yang kotor. Apa saja? Pasar yang bersih tidak ada sampah yang berserakan. Barang dagangan tertata dengan rapi. Dan apabila kita berbelanja pasti akan nyaman. Dan pastinya pasar yang bersih akan bebas dari penyakit. Ya, kita bandingkan dengan pasar yang kotor. Pasar yang kotor itu pasti banyak sampah yang berserakan ya. Banyak dagangan yang barang dagangannya itu tersusun acak. Jadi kita nanti nyarinya itu susah. Kemudian apabila kita berbelanja kurang nyaman karena pasarnya kotor.
ya. Kemudian apabila pasarnya kotor pasti akan timbul sarang penyakit, ya. Itu tadi merupakan perbedaan antara pasar yang bersih dan pasar yang kotor. Selanjutnya yaitu menuliskan informasi penting dari teks percakapan. Ini ada sebuah percakapan, ada anak itu bertanya kepada ibunya. Guru bacakan ya. Si anak bertanya, "Mengapa kita perlu bekerja bakti, Bu?" Kemudian si ibunya menjawab, "Kerja bakti banyak manfaatnya, Nak. Dengan kerja bakti, pekerjaan akan cepat selesai. Kerja bakti juga contoh sikap mau hidup bersama dengan masyarakat. Kebersamaan merupakan wujud persatuan." Kemudian si anaknya tadi bertanya, "Mengapa tempat sampah ini ada dua, Bu?" Yaitu ada sampah ada dua, yaitu ada tong sampah yang satu tulisannya organik dan yang satu tulisannya anorganik. Terus kemudian si ibunya itu menjawab, "Sampah ada dua macam, Nak. Ada sampah yang bisa didaur ulang, ada juga yang tidak bisa didaur ulang. Dengan adanya tempat sampah ini, warga tidak akan membuang sampah sembarangan. Lingkungan akan menjadi indah." Berdasarkan percakapan yang telah guru baca tadi, kita dapat menemukan informasi penting dalam teks percakapan. Ya, seperti yang Bu Guru katakan tadi di situ ada tong sampah tulisannya organik dan anorganik. Ada juga daur ulang. Daur ulang itu apa ya Bu Guru? Kita bahas satu persatu. Daur ulang artinya pengolahan kembali barang yang lebih berguna. Kemudian tadi ada juga kata sampah yang dapat didaur ulang. Ya, sampah yang dapat didaur ulang itu biasanya berasal dari makhluk hidup yang biasanya kita sebut sampah organik. Dan yang selanjutnya, sampah yang tidak dapat didaur ulang itu biasanya berasal dari benda tak hidup atau disebut juga sampah anorganik, ya. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang menyebutkan informasi dari suatu teks. Ya, ini ada sebuah teks guru bacakan ya yang berjudul WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih dapat digunakan membersih lantai dan sabun. Dengan demikian WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Dari teks yang sudah Bu Guru baca tadi, kira-kira apa saja ya informasi yang dapat kita ambil? Ya, ini dia. Yang pertama, yaitu membuang sampah sembarangan dapat menyumbat saluran air. Khususnya apabila kita membuang sampah di WC umum, ya. Kalau kita membuang sampah di WC umum, pasti nanti saluran airnya akan tersumbat. Yang kedua, WC umum itu, karena WC umum itu banyak yang makai, berarti harus dibersihkan agar tetap bersih dan wangi agar terhindar dari sarang penyakit, ya. Dan yang ketiga, WC yang bersih membuat pengunjung nyaman memakainya. Apabila WC umum tersebut itu bersih, enggak ada sampah yang berserakan, kita kalau mau memakai WC-nya itu pasti nyaman, ya. Seperti itu.
Ya, pelajaran kali ini Bu Guru akhiri sampai di sini. Apabila Bu Guru ada kesalahan, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.